sebuah kerajaan, hiduplah seorang pangeran yang hendak belajar memanah. Suatu pagi, sang pangeran dengan membawa peralatan memanahnya pergi ke hutan untuk berburu seekor rusa. Singkat cerita, pangeran ini tiba di tengah hutan. Lalu ia mulai melihat-lihat sekeliling dengan harapan ia bisa menemukan buruannya. Tiba-tiba, di kejauhan ia melihat ada semak-semak pohon yang bergerak, dan terlihatlah seekor rusa. Dengan sigap, sang pangeran mengeluarkan panahnya dan mengambil posisi untuk memanah sang rusa. Tetapi sayang sekali, anak panah sang pangeran ternyata meleset jauh dari sasaran. Menyadari bahwa anak panahnya tidak mengenai sasaran, sang pangeran segera meluncurkan anak panah yang kedua. Tetapi kali ini pun anak panahnya menyimpang jauh dari sasaran. Demikianlah sampai beberapa anak panah yang diarahkan kepada rusa, tapi tak satu pun ada yang mengenai sasaran. Akhirnya, sang pangeran pulang dengan sedih karena ia gagal mendapatkan buruannya. Setiba di istana, pangeran segera menemui ayahnya dan menceritakan apa yang baru saja dialaminya hari ini. Mendengar kisah anaknya, sang raja dengan bijak bertanya kepada sang anak, "Anakku, pada saat kamu mengarahkan anak panah, apa yang kamu lihat, nak?" Sang pangeran menjawab, "Saya melihat satu ekor rusa yang besar, ayah." "Anakku, sekarang kamu lihat di ujung sana ada patung seekor rusa. Keluarkanlah peralatan memanahmu dan cobalah untuk memanah patung tersebut." "Baik, ayah." Kemudian sang pangeran mengeluarkan panahnya dan segera mengambil posisi untuk menembak patung rusa tersebut. "Sebelum kamu menembakkan anak panahmu, coba kamu perhatikan dengan baik, nak. Apa yang kamu lihat?" "Saya melihat seekor rusa, ya. Kalau saya menembakkan anak panah ini, pasti akan kena sasaran." "Nanti dulu, nak. Coba kamu perhatikan sekali lagi dengan lebih fokus. Apa yang kamu lihat?" "Baik, ayah. Kali ini saya melihat kepala rusa dengan sangat jelas, ayah." "Baik, nak. Sekarang lepaskanlah anak panahmu." "Terima kasih, ayah. Aku berhasil." "Anakku, kamu berhasil memanah rusa karena kamu mengarahkan fokusmu dengan benar. Ketika kamu mempersempit fokusmu, maka kemungkinan untuk berhasil menjadi lebih besar." Apa yang dikatakan oleh sang raja juga berlaku dalam penjualan. Bila Anda selama ini mengalami kesulitan untuk mendapatkan penjualan, mungkin karena Anda menjadikan semua orang yang Anda temui sebagai prospek Anda. Untuk mendapatkan prospek yang berkualitas, Anda harus memfokuskan kriteria prospek Anda dengan lebih jelas. Semakin fokus siapa yang menjadi sasaran Anda, semakin besar kans Anda untuk mendapatkan penjualan. Tips hari ini adalah tentang marketing, tentang strategi prospecting. Dan ini menurut saya adalah hal yang sangat penting kita lakukan sebagai strategi yang rutin, kegiatan yang harus secara reguler kita lakukan supaya menambah jumlah prospek. Ya, banyak perusahaan-perusahaan, banyak bisnis-bisnis yang kita lihat di kanan kiri kita atau dalam kondisi saat ini yang malah tutup atau malah bangkrut. Ya, padahal mereka bukan bisnis yang main-main atau bukan bisnis yang biasa-biasa. Mereka bisnis yang cukup keren, cukup punya brand, tetapi banyak yang tutup. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka kekurangan profit. Kenapa bisa kekurangan profit? Karena mereka kekurangan omset. Kenapa bisa omsetnya berkurang? Karena kekurangan customer. Karena customernya bisa berkurang, kenapa bisa terjadi? Karena kekurangan prospek. Maka strategi Anda sebagai para pemilik bisnis dimanapun Anda berada, mau Anda B2C atau Anda B2B, fokuslah strategi meningkatkan jumlah prospek. Ya, maksudnya prospek adalah calon customer yang berpotensi menjadi customer Anda. Ya, artinya yang punya qualified, punya satu kualifikasi yang mereka benar-benar punya jadi status standar kualifikasi customer Anda. Ya, contoh, jika Anda punya kafe, ya, Anda punya strategi. Misalnya Anda punya kafe seperti ini. Anda punya kafe, lalu di depannya Anda pasang banner besar. Lalu Anda bikin satu gelas besar.
Di sini ada kayak untuk air bercucuran seolah-olah seperti kayak yang sangat-sangat hot atau sangat-sangat cold begitu. Anda tulis, ini contoh saja, hot cafe latte. Orang lihat dari sekitar jarak 50 meter, melihat, wah, banner Anda cukup tertarik. Karena orang di sana, wah, saya boleh juga menikmati rasanya cafe latte, yang apalagi gambarnya keren. Nah, apakah ini akan mengundang prospek? Mungkin mengundang prospek. Tetapi hati-hati, biasanya di mall ataupun di tempat-tempat keramaian, kalau Anda bikin kafe, sebelahnya juga pasti bikin kafe. Yang menarik adalah begini, kalau Anda bikin banner seperti ini, lalu kompetitor Anda bikin banner seperti ini, kira-kira prospek akan datang kemana? Lebih banyak datang ke yang ini, apa datang ke yang ini? Nah, ternyata survei membuktikan, saya bertanya kepada kafe tersebut, Pak, satu hari berapa banyak yang datang? Wah, ternyata cukup banyak. Lebih dari 30 orang. Lebih dari 50 orang kalau weekend. Karena ini kafe ternyata ada di airport. Ya. Dan banyak sekali yang datang. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena banner. Karena berbeda. Ya. Nah, pertanyaannya, Coach, kalau begitu apakah saya harus diskon 50%? Berarti rugi dong. Nah, pertanyaannya, 50% diskon ini hanya untuk menarik saja. Hanya untuk menarik saja, ya, sehingga orang akan datang. Setelah datang, ternyata ya begitu datang, ini betul 50%. Iya, betul 50%. Tetapi apa? Tapi Bapak minimum pembelian masih 100.000, baru dapat 50%. Nah, tapi orang bilang kalau begitu berarti menipu dong. Ya, smart kalau saya bilang. Memang mungkin bukannya menipu, tapi smart karena ada bintang di sini. Ingat, bintang berarti ada syarat dan ketentuan. Ya, tapi tujuan kita adalah apa? Tujuan kita adalah menarik yang namanya prospek. Prospek. Nah, jadi poin saya dari hal simpel sederhana ini adalah apa? Buatlah satu strategi. Apakah Anda punya satu strategi di mana Anda bisa menarik prospek yang datang ke bisnis Anda? Kalau Anda B2C, ya tadi seperti kafe, Anda punya nggak strategi action untuk bisa menarik umpan lebih banyak? Kalau Anda B2B, business to business, Anda punya nggak tim sales khusus atau Anda punya nggak email yang Anda berikan langsung secara rutin setiap hari kepada calon customer Anda? Secara reguler Anda kirimkan email, Anda kirimkan semacam quotation, Anda kirimkan penawaran dan sebagainya. Apakah Anda punya action seperti itu? Ya, kalau Anda bisnis online, apakah Anda punya strategi prospecting? Di mana Anda bisa bikin semacam branding ataupun semacam tips atau apapun untuk menarik prospek-prospek Anda. Nah, saat ini jika Anda ingin agar bisnis Anda semakin keren, semakin maju, semakin meningkat, mulailah, fokuslah kepada strategi prospecting. Ya, dan jangan pernah berhenti prospecting. Karena apa? Ibarat tubuh manusia, prospek seperti kayak darah. Jika prospek berkurang, maka darah berkurang, tubuh kita tidak akan baik. Maka jika Anda pemilik bisnis, pengen bisnis Anda semakin maju, semakin berkembang, fokuslah, pikirkanlah strategi prospecting apa yang bisa cocok di dalam bisnis Anda. Mudah-mudahan tips ini bisa membantu Anda para pengusaha, para pemilik bisnis dimanapun.